Mungkin itu sedikit curhat dari saya maupun mungkin sedikit banyak mewakili teman-teman yang lain juga Pak ketika berkunjung ke Kabupaten Lahat Pak khususnya Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu sekalian peserta diskusi daring, selanjutnya kita masuki paparan narasumber kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, yaitu Bapak Kristanto Januardi SS, yang kali ini akan menyampaikan tentang pengelolaan cagar budaya. Sebelumnya dapat kami sampaikan biodata beliau, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1971, pendidikan terakhir Sarjana Arkeologi Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Pada yang terhormat Bapak Kristanto Januardi SS, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wakil Bupati, Pak Mario, Ibu Maria, dan teman-teman dari BPCB se-Indonesia, serta masyarakat yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Saya mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lahat. Sebetulnya adalah tradisi megalitik Pasemah pada umumnya, tetapi juga dikaitkan dengan bulan Pancasila, menjelang pada hari lahirnya Pancasila, selama bulan Juni kita merayakannya menjadi bulan Pancasila. Jadi dikaitkan dengan hal tersebut. Saya ada paparan yang akan disampaikan. Mohon dibuka akses saya untuk bisa screen sharing. Oke, sebentar Pak Kris. Kita akan coba tampilkan. Oke, mungkin ada sedikit kendala teknis Pak. Sambil menunggu bisa kita atasi, bisa disampaikan dahulu Pak. Ya. Jadi saya memberi judul makalah saya hari ini yang akan saya sampaikan adalah pengelolaan cagar budaya yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi cagar budaya itu juga punya nilai manfaat yang buat kita semua, buat pemerintah di kabupaten, di daerah, buat masyarakat, buat komunitas, sehingga semuanya bisa memperoleh manfaat dari keberadaan cagar budaya tinggalan leluhur kita itu. Oh iya. Ya, sudah bisa sekarang. Ya. Terima kasih sudah bisa kita mengeluarkan share screen saya ini. Jadi judulnya adalah pengelolaan cagar budaya yang berkeadilan dan mensejahterakan. Jadi cagar budaya jangan dipandang hanya sekedar membuat kita berkewajiban menjaga, melestarikan. Tetapi cagar budaya itu juga bisa memberi nilai kepada kita, memberi nilai tambah kepada kita. Bisa dengan cagar budaya itu semua pihak yang apalagi yang memang berketempatan cagar budaya itu bisa memperoleh manfaat dari keberadaannya. Bisa dengan secara ekonomi bisa lebih sejahtera nanti karena banyak masyarakat banyak pengunjung yang datang dan tentu berkontribusi bagi perekonomian daerah di sekitarnya itu. Jadi kalau kita
perhatikan bahwa cagar budaya itu dalam melestarikan itu mempunyai tujuan-tujuan. Ini ada di Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun nomor 11 tahun 2010. Yang pertama, cagar budaya itu tujuannya adalah tujuan pelestarian cagar budaya adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Jadi peninggalan-peninggalan yang ada misalnya di Kabupaten Lahat, di tradisi megalitik, di Pasemah itu merupakan warisan budaya bangsa kita, merupakan warisan budaya leluhur kita. Tapi sekaligus dia adalah merupakan warisan umat manusia, sebuah karya besar manusia yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita dan sekarang menjadi warisan kita yang untuk kita bisa pergunakan, bisa kita manfaatkan. Yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia adalah kita punya warisan budaya bangsa tersendiri yang berbeda kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dengan bangsa Eropa, dengan bangsa Amerika, dengan bangsa Asia lainnya. Kita punya misalnya warisan budaya Lahat itu, kemudian punya Borobudur, punya Prambanan, dan sebagainya. Itu yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian warisan cagar budaya itu juga mempunyai tujuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Tentu kita punya kebanggaan tersendiri, punya budaya yang luar biasa ini. Bahwa dari zaman dahulu kita sudah mempunyai kemampuan membuat karya-karya yang indah, karya-karya dari batuan yang kita pahat, kita buat menjadi bentuk yang macam-macam, menjadi bentuk arca, menjadi bentuk menhir, menjadi bentuk bahkan sampai kita mampu membuat misalnya bilik batu dan lukisan-lukisan yang terpahatkan pada batu-batu itu. Itu meningkatkan harkat dan martabat kita bahwa kita punya kemampuan, punya potensi, punya hal yang membanggakan buat kita sebagai bangsa. Kemudian memperkuat kepribadian bangsa. Ini bisa tergambarkan dari nilai-nilai yang bisa kita petik dari cagar budaya yang kita miliki. Nilai-nilai itu antara lain adalah misalnya nilai karya-karya, kemampuan teknik kita membuat berbagai macam hal, baik itu bangunan yang berbentuk arsitektur, baik itu karya seni, baik itu kegunaan alat-alat teknologi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita punya kemampuan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan meningkatkan teknologi. Kemudian tujuan pelestarian cagar budaya yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa bukan cuma tugas-tugas kita saja yang untuk melestarikan itu yang mungkin akan misalnya memberatkan, tetapi dia bisa memberi feedback, umpan balik bahwa cagar budaya yang jadi warisan kita itu bisa loh untuk mensejahterakan bangsa kita, misalnya dengan adanya cagar budaya itu membuat ketertarikan orang untuk berkunjung, apalagi ditambah untuk daerah Lahat dan sekitarnya, Pagar Alam, Muara Enim itu tempat yang cukup indah untuk dikunjungi. Jadi sambil menikmati keindahan alamnya, sambil menikmati cagar budaya yang bermacam-macam ragam yang bisa kita lihat, yang begitu eksotik, yang begitu menarik untuk terus ditelaah, dipikirkan, semakin ditelaah lebih bagus, semakin kita mengalami ketertarikan yang lebih dalam. Kemudian yang tujuan pelestarian berikutnya adalah mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Nah, tadi seperti Bapak Wakil Bupati telah sampaikan bahwa sudah mendapatkan rekor muri sebagai kabupaten yang memiliki megalitik terbanyak di Indonesia. Nah, itu berarti mempromosikan wilayahnya, mempromosikan daerahnya bahwa daerah ini memang layak dikunjungi. Apalagi misalnya kalau suatu hari misalnya bisa menjadi warisan dunia kalau untuk masyarakat internasional. Pasti akan membuat ketertarikan lebih lanjut untuk datang mengunjungi Lahat dan sekitarnya. Tentunya hal itu bisa
membuat terkenal jika ada forum-forum untuk mempromosikannya, mempromosikan dengan banyak hal sekarang ini, dengan membuat film dokumenternya, dengan memasukkan ke media-media sosial, website dan sebagainya. Sekarang ini cukup mudah untuk membuat cara mempromosikan warisan budaya di hadapan masyarakat luas, bahkan masyarakat internasional. Dan sepengetahuan saya beberapa kali berbicara misalnya dengan Pak Mario itu memang banyak kunjungan internasional yang datang ke Kabupaten Lahat untuk melihat keindahan dan memperhatikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lahat dan sekitar. Jadi wilayah megalitik Pasemah ini meliputi 4 kabupaten yang tadi Pak Iskandar sudah menyampaikan. Misalnya antara lain di Kabupaten Muara Enim itu masuk tradisi wilayah megalitik Lahat. Paling banyak untuk wilayah Muara Enim adalah formasi-formasi batu yang ada di daerah Semendo. Kemudian untuk Kabupaten Lahat kita menjumpai cukup banyak tinggalan-tinggalan seperti arca-arca megalitik, batu dakon, menhir, rumah batu dan sebagainya. Dan yang paling cukup itu memang dari daerah Pagar Alam, di situ yang berdekatan dengan Kabupaten Lahat, bahkan dilingkupi Kabupaten Lahat itu bilik-bilik batu banyak di situ. Kemudian ada juga beberapa lukisan batu, lukisan-lukisan di dinding kubur batu, kemudian ada pahatan-pahatan pada dinding batu. Kemudian untuk di Kabupaten Talang 4 itu 4 Lawang itu juga ada terdapat beberapa kubur-kubur batu seperti di Kunduran dan Muara Betung. Jenis tinggalan megalitik untuk Pasemah apa saja? Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakil Bupati. Antara lain ada menhir, arca manusia, bisa laki-laki dan perempuan atau bahkan beserta anaknya. Bahkan ada beberapa arca-arca yang berbentuk hewan, ada harimau, gajah, ular, sebagainya. Ada yang arca itu bergabung antara manusia dengan hewan. Kemudian ada dolmen, meja batu, ada batu datar, tempat altar itu. Kemudian ada batu gelang, ada batu tatahan, bilik batu, lumpang batu, lesung batu, tetralit itu yang formasi-formasi batu, lukisan dinding, pahatan dinding, dan batu bergambar. Di sini saya akan menampilkan, yang sebetulnya juga sudah ada beberapa tadi ditampilkan, bentuk-bentuknya. Ini adalah lukisan dinding ya. Jadi tradisi megalitik di Lahat itu memang sudah mempunyai kemampuan membuat lukisan pada terutama ini terdapat di bilik-bilik batu. Jadi di dalamnya itu kalau kita masuk ada yang berlukiskan dinding, ada juga yang tidak. Nah ini antara lain yang bergambar burung hantu di dalam bilik-bilik batu itu. Bilik batu sebetulnya punya ini ada perbedaan persepsi di beberapa peneliti di Indonesia. Ada yang bilang itu kubur batu, ada yang bilang bilik batu. Masing-masing belum mencapai tahap kesimpulan yang paling valid tentang fungsi dari bilik batu itu. Kemudian kita ada tinggalan lagi di sana yaitu batu bergambar, ini dari situs Air Puar. Jadi kemampuan membuat relief pada bangunan itu sebetulnya sudah dimiliki tradisinya dari masa sebelumnya, yaitu kemampuan memahatkan figur-figur pada batu. Ini terdapat gambar 2 orang manusia yang seperti sedang memperebutkan nekara. Cukup jelas ininya penggambaran yang tergambarkan pada batu ini. Ini tradisi untuk memahat batu secara nyaris natural ini itu sudah dimiliki kemampuannya dari zaman dahulu oleh
nenek moyang di Kabupaten Lahat, Pagar Alam. Tidak cuma itu, kita ternyata sudah ada membuat batu lumpang atau lumpang batu, membuat gambar-gambar yang cukup naturalis. Ada di sini ada gambar kera, digambarkan menonjol, dan ini ada di daerah ada di daerah Pulau Panggung. Pulau Panggung di sini cukup banyak tinggalan-tinggalan yang berbentuk lumpang batu yang dengan berbagai macam hiasan yang cukup indah untuk diperhatikan. Sebetulnya keindahan-keindahan dari karya-karya ini bisa dijadikan inspirasi buat kita di masa kini untuk bisa membuat karya-karya juga, karya-karya yang terinspirasi dari cagar budaya ini. Dan ini tentunya nantinya kalau karya-karya masa sekarang tentunya bisa dijual, bisa mensejahterakan rakyat jika kita mampu memasarkannya. Seperti kalau di daerah Borobudur itu di bagian depannya tentu ada kelompok masyarakat yang menjual produk-produk karya-karya pahatan yang terinspirasi dari Borobudur dan candi-candi lainnya. Nah, kalau di Lahat Pagar Alam nanti mungkin bisa terinspirasi dari karya-karya masa megalitik ini untuk bisa kemudian diperjualbelikan sehingga mesejahterakan masyarakat untuk karya-karya baru dari masyarakat sekarang. Kemudian ada lagi batu dakon. Nah, ini ada batu yang didatarkan, kemudian ada diberi lubang untuk menaruh sesajian di atasnya. Nah, kita mengenal adanya dolmen, jadi meja datar diberi kaki-kaki di kaki-kaki batu di bawahnya. Ini juga biasanya buat altar-altar persajian, biasanya untuk memuja nenek moyang. Ada juga yang tidak mempunyai kaki, cuma meja datar saja. Jadi dia diletakkan di atas tanah, kemudian bisa dipakai juga sebagai altar persajian. Nah, tadi kalau ada petralit atau formasi-formasi batu ini sangat banyak di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, tapi yang terbanyak ada di daerah Muara Enim, di daerah Semendu. Di daerah Semendu itu cukup banyak formasi-formasi batu yang bisa bersusun 3, bersusun 4, dan itu terpencar-pencar dan mengelompok kadang-kadang. Banyak dugaan tentang fungsi dari formasi-formasi batu ini. Bisa jadi antara lain salah satunya adalah menjadi tempat-tempat duduk pada masa lalu untuk ketika berdiskusi. Itu salah satu interpretasinya. Kemudian yang paling di Kabupaten Lahat ini ada dan Kota Pagar Alam ini yang ada bilik-bilik batu, yaitu susunan batu yang diberi atap dan diberi dinding-dinding di sekitarnya. Tapi ada tempat masuk di tengahnya ini, orang bisa masuk ke dalam ruang yang ada di dalam sini, dan kadang di dalamnya ada beberapa tempat seperti di Tegur Bagi itu ada lukisan-lukisan dindingnya. Nah, tadi lukisan-lukisan yang tadi yang seperti gambar burung hanti itu yang orang melukiskannya di dalam yang tentunya mempunyai interpretasi yang macam-macam. Kemudian yang tinggalan berikutnya adalah menhir atau batu tegak. Batu tegak ini ada di beberapa tempat juga. Kadang-kadang batu tegak ini juga dibuat pahatan-pahatan yang cukup menarik sehingga bisa ada gambar-gambar yang disampaikan di situ. Kadang-kadang ada juga terdapat goresan-goresan juga. Menhir ini merupakan tinggalan dari nenek moyang kita yang kalau berlanjut pada masa Islam seringkali dijadikan batu untuk pertanda nisan. Ini salah satu arca yang ada di Kabupaten Lahat.
Arcanya macam-macam, ada yang arca harimau, arca gajah, arca manusia, macam yang bermacam-macam. Kemudian ada juga tinggalan lainnya itu tempayan kubur. Jadi tempayan kubur ini merupakan penguburan yang kedua. Jadi ketika orang sudah menjadi kerangka atau dibakar atau menjadi kerangka, maka bisa dimasukkan ke dalam tempayan kubur ini untuk dikuburkan kedua kalinya setelah menjadi kerangka. Ini cukup eksotik juga sebagai sebuah temuan cagar budaya. Nah, ini yang saya bilang tadi menhir yang ada penggambaran di dalamnya juga ada goresan-goresan, ini ada di tinggi hari. Jadi bukan cuma batu tegak, tapi ada gambar-gambar yang dipahatkan. Nah, ini juga dari batu yang digoreskan, yang ada hiasan manusia memegang mekara itu. Jadi selain membuat figur-figur berupa arca, mereka juga membuat hiasan di dinding-dinding batu yang cukup besar, sehingga tergambarkanlah karya-karya dia di dinding-dinding batu tersebut. Kalau keletakan cagar budaya yang ada di peletakan megalitik yang ada di Kabupaten Lahat Pagar Alam ini ada dua jenis ya. Secara keletakannya itu menyebar dan berkelompok. Menyebar itu banyak, cukup berjauh-jauhan, berkelompok itu terkumpul dalam satu tempat. Nah, kalau yang berkelompok ini bisa kita satukan dalam satu blok, sehingga cukup mudah kita untuk mengamankannya, untuk melestarikannya. Kita bisa membuat pagar untuk melindunginya, tapi kalau yang menyebar, maka pagar yang dibuat jadi juga ikut menyebar juga, karena kalau membebaskan lahan dalam suatu lahan yang menyebar banyak, tentunya akan menjadi biaya yang tinggi. Tapi kalau berkelompok, langsung kita bebaskan satu wilayah saja, sudah banyak cagar budaya yang bisa kita selamatkan di situ. Nah, bicara soal berkeadilan tadi dan mensejahterakan, kita harus membicarakan tentang pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lahat dan Pagar Alam. Tentu masing-masing punya hak dan kewajiban. Punya hak antara pemerintah Kabupaten Lahat, punya hak melakukan pengelolaan terhadap apa, nanti BPCB Jambi mempunyai hak pengelolaan apa. Misalnya kalau untuk wilayah sekitarnya adalah Kabupaten Lahat yang berperan di situ, karena yang membuat infrastruktur dan sebagainya adalah pihak-pihak kabupaten. Sedangkan kalau BPCB Jambi mempunyai tugas di wilayah yang ada cagar budayanya saja, paling lingkup wilayah zona intinya. Kemudian kita juga mesti memperhatikan masyarakat desa yang ada di sekitar cagar budaya itu bertempat. Mereka juga harus mempunyai hak untuk pengelolaan cagar budaya. Misalnya mereka bisa mengelola lahan parkir atau mengelola tempat usaha yang tidak di zona inti tapi di zona pengembangan, di sana bisa memperoleh manfaat, ditambah juga masyarakat atau komunitas. Nah, ini seperti Pak Mario ini adalah bagian dari komunitas kalau menurut saya yang sering mengajak wisatawan untuk berkunjung keliling-keliling di Kabupaten Lahat, Pagar Alam, Muara Enim itu, maka mempunyai juga hak untuk mengelola untuk memanfaatkan cagar budaya yang ada dengan tetap memperhatikan pelestarian yang ada. Jadi kita semua sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk melestarikan cagar budaya. Melestarikan artinya melindungi, juga kita mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya tinggalan nenek moyang kita. Semoga nantinya kerjasama di semua pihak, stakeholder semua, maka keinginan kita, niat kita untuk melestarikan cagar budaya sekaligus mempunyai nilai mengembangkan dan memanfaatkan bisa kita lakukan secara bersama-sama sinergi.
mudah-mudahan kedepannya cagar budaya kita menjadi lebih lestari dan lebih baik. Banyak hal yang sudah kalau BPCB lakukan untuk di Kabupaten Lahat dan Pagar Alam, itu antara lain kita sudah sering melakukan yang namanya kegiatan registrasi, ekskavasi, penelitian, jelienasi, zonasi, studi konservasi, konservasinya sekaligus, kemudian studi penataan ini juga pernah dilakukan di tinggi hari, dan kita sudah melakukan pemagaran, pencungkupan di lokasi-lokasi yang kita pandang harus dilakukan pemagaran dan pencungkupan supaya cagar budaya itu aman dan lestari. Kita juga sering juga melakukan pembebasan lahan ganti rugi, penempatan juru pelihara, pemindahan pernah kita lakukan juga di beberapa arca yang terancam roboh mau jatuh ke sungai. Kita juga sering melakukan pemetaan, jadi semua cagar budaya itu sudah diterpetakan dalam dokumen-dokumen kita. Kemudian juga membuat film supaya lebih menarik tampilannya, maka kita membuatkan film untuk bisa menampilkan cagar budaya bentuk yang lebih menarik lebih banyak orang. Kemudian membuat buku, leaflet, booklet, dan sebagainya. Ya, demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana berdiskusi kita nantinya. Ini cuma pancingan saja, nanti mudah-mudahan nanti diskusi lain lebih menarik sehingga niat kita untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya bisa berjalan dengan baik, bisa kita sama-sama mencapai hal tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kristanto atas pemaparannya. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta, apabila Bapak Ibu peserta diskusi sudah ada pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat yang terdapat di dalam menu Zoom meeting, ataupun nanti juga dapat disampaikan langsung pada sesi tanya jawab dengan menekan tombol raise hand. Selanjutnya kita lanjutkan paparan dari narasumber kita yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Panoramik of Lahat, yaitu yang terhormat Bapak Mario Andra Martik, yang akan membahas tentang Lahat Negeri 1000 Megalit. Sebelum beliau memaparkan, pada kesempatan ini juga dapat saya sampaikan biodata beliau. Yang pertama, tempat tanggal lahir Lahat 31 Juli 1970, pendidikan terakhir jurusan Perhotelan Wisakti International Tourism Institute, di samping sebagai Ketua Komunitas Panoramik of Lahat saat ini. Beliau juga menjabat sebagai staf khusus Bupati Lahat, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun pengalaman kerja beliau 2013 sampai 2019 sebagai manajer di Hotel Grand Zuri Hotel Lahat, komisaris PT Bara Mega Quantum tahun 2012 sampai 2013, branch manager PT Borneo Sultan Mining 2010 sampai 2012, Holland America Line di Seattle, Amerika Serikat dari tahun 1997 sampai dengan 2007. Saat ini juga aktif di gerakan Lahat Peduli Sosial, Kuartir Cabang Pramuka, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, dan Lahat Scooter Club. Dan untuk penghargaan sendiri atas komitmen, dedikasi, jasa, dan upaya dalam mendukung kegiatan kepurbakalaan di wilayah Sumatera bagian selatan yang diberikan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia pada tahun 2018. Kepada yang terhormat Bapak Mario Andra Martik, waktu dan tempat kami persilakan. Izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak
Iskandar Siregar, Kepala BPJP Jambi, yang mempunyai inisiasi untuk melakukan diskusi daring dengan tema Cahaya Negeri Megalit menuju masyarakat adil dan sejahtera. Juga sebagai pemantik Pak Aris Eka, narasumber Pak Kristanto Januardi, Ibu Maria dari Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu peserta dari berbagai kota yang sempat ikut di sini. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan bersama dari Kabupaten Lahat, Bapak Wakil Bupati Lahat, Bapak Haryanto SI MBA setelah menyampaikan paparannya, juga diikuti oleh para kepala dinas dan para peserta diskusi yang berbahagia. Di ruangan ini masih hadir, masih tetap mengikuti acara ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Bapak Suhirdin, juga staf khusus bidang pendidikan, Bapak Maci, ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Saprani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Agus, Kepala Dinas Koperasi, Pak Edward, Kepala Dinas PU, Pak Mirza, Kepala Dinas Perdagangan, Pak Fikri, juga dari Kodim, ini ada Pak Siter, ya, Pak Sudarno, juga Kabid Kebudayaan yang dari awal menyiapkan acara ini tetap bersama kita di sini. Dan juga tim-tim dari Kominfo, terima kasih. Rekan media juga ada berada di sini. Jadi acara hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat, bisa berada bersama Bapak Ibu secara online seluruh Indonesia. Jadi komunitas Panoramik Lahat berdiri sejak 2010 dengan kegiatan pertama kami yaitu melakukan survei, pendataan, kemudian promosi. Di tahun itu kami sudah membuat pameran foto Panoramik Lahat yang menampilkan beberapa megalit dan juga keindahan alam Kabupaten Lahat, dan kami melanjutkan lagi dengan pendataan survei megalitik yang ada di Kabupaten Lahat. Hasilnya di tahun 2012 kami Kabupaten Lahat sekaligus mendapat 2 penghargaan dari MURI. Yang pertama adalah Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Yang kedua, kami dari Panoramik Lahat sendiri mendapat penghargaan sebagai kolektor data megalit terbanyak. Kami tertarik untuk mempelajari bagaimana keberadaan megalit di Kabupaten Lahat, ya seperti tadi tertera di slide, ya boleh mundur slide-nya. Ini ya, mundur sekali lagi, ya lagi mundur. Jadi megalitik kita ini sudah dikenal, nah ini ya sejak ribuan tahun lalu. Nah ini ditulis oleh buku Lonely Planet pada tahun 2007 di Australia, ya buku ini terbit. Di sini menyebutkan bahwa the best megalit itu ada di Lahat, ya tepatnya di tinggi hari 20 kilo dari Lahat. Nah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa orang-orang dari Australia, berarti sudah internasional, sudah mengakui bahwa megalit kita ini, Lahat ini terbaik se-Indonesia. Nah maka dari itu ini sebagai pemicu kami untuk menggali lebih dalam lagi peninggalan megalit yang ada. Boleh next slide. Di situ terlihat bahwa tahun 18
itu pertama kali El Ulmen. Ya, boleh slide-nya dilanjut. Ya, di situ bahwa tahun 1849 itu El Ulmen sudah ke Lahat, itu. Tapi dia membuat laporannya 1850 dan berikutnya 1870, 1891. Nah, sampai sebelum Van der Hout mengeluarkan buku Megalithic Remains in South Sumatra, peneliti sebelumnya mengatakan, menganalisa bahwa megalit yang ada di Lahat itu merupakan tinggalan kebudayaan agama Hindu atau Buddha. Tapi akhirnya dipatahkan oleh Van der Hout dengan bukunya Megalithic Remains in South Sumatra, dan berikut akhirnya penelitian-penelitian dilanjutkan ya, baik oleh orang asing maupun dari Indonesia. Ya, berikutnya ini memicu kami sebagai masyarakat ingin ikut serta dalam pelestarian megalit yang ada di daerah kami, dan kami mendata, kemudian membuat berbagai kegiatan ya. Nanti pada slide berikutnya bagaimana kami membuat program Megalitus School, di mana kami memberikan informasi tentang megalit di sekolah, kemudian program Student to Megalit, yaitu mengajak siswa-siswa ke megalit. Mungkin saya ingin menyampaikan satu persatu, boleh slide-nya dibuka. Slide situs megalit ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Chris. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan per situs itu bagaimana banyaknya, tapi tidak mungkin dibahas satu persatu. Saya silakan untuk di slide-nya dibuka terus ya. Ya, ini ada 52 ya. 52. Nah, ini ada di Tanjung Telang ya. Di next aja, 52 situs dalam satu kabupaten Lahat ya. Sangat banyak sekali. Makanya kita wajar kalau mendapat, ini ada di Kota Lahat ya, ada di Kota Baru, ada di Lahat Tengah, ini ada di Batu Haji ini di Karangdalam, 14 kilo dari Lahat. Di Tanjung Siri ya, ini ada sekitar 5 lokasi di situ. Di Tinggi Hari 1 Pulau Pinang ya, ini sudah bisa dikatakan satu kawasan dengan Tinggi Hari 2, Tinggi Hari 3, dan Tinggi Hari 4. Nah, di sini banyak sekali tinggalannya, tadi sudah disampaikan Pak Kris bentuk-bentuknya, tapi saya ingin melihatkan lebih detail lagi tinggalan yang ada. Ini situs Fajar Bulan, di satu lokasinya ada 6 arca berhadap-hadapan. Ini sangat menarik sekali. Ya, di Sinjar Bulan, Kecamatan Gumai Ulu. Boleh lanjut lagi. Ini di Padang nih sangat baru kita temukan. Di sekitar 5 kilo dari desa ya, di dalam hutan kita temukan. Tapi katanya masih ada, tapi kami masih belum bisa menemukannya. Nah, temuan ini semua kami laporkan ke BPKB Jambi, Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Setiap kali kami menemukan ini, yang 2016 kami temukan di Desa Sumberkarya. Selanjutnya ada di Rindu Hati, ya ini ada sekitar 12 arca di sini Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Ada juga lubang batu lubang 6 di sini sebenarnya. Lanjut, ini di Muara 2 ya. Lanjut lagi. Nah, sambil melihat saya langsung tanya bahwa untuk promosi daripada megalit Lahat, selain kami tadi mengajak siswa, kemudian kami membuat tulisan-tulisan yang kami publikasikan melalui koran, melalui media online, juga website, kemudian IG, Facebook, ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek di websitenya Panoramic of Lahat. Di sana banyak sekali tulisan-tulisan tentang megalit dan cerita-ceritanya. Kemudian kami juga sering menggait para tamu-tamu mengunjungi situs, juga pembuatan program TV,
Metro TV dengan programnya Ring of Fire, Trans 7, para petualang cantik, ada Kompas, MNC, iNews, TV One, dan hampir semua TV nasional meliput megalit lahat. Ya. Dan juga kami pernah liputan bersama TV 1 Malaysia. Itu 2 kali liputan. Ya. Dan terakhir ada juga film Anak Negeri Megalit. Jadi promosi ataupun mempromosikan megalit Kabupaten Lahat, kami selaku masyarakat turut berpartisipasi dengan berbagai upaya agar megalit kami, megalit Lahat ini bisa dikenal bukan hanya di Kabupaten Lahat ataupun Sumatera Selatan, tapi bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Karena peninggalan megalit ini semata-mata bukan milik kami. Ini sudah milik peradaban dunia. Dan ini semestinya sudah menjadi milik Indonesia, milik dunia. Jadi bukan Lahat dan Sumatera Selatan saja. Nah, ini beberapa kegiatan kami mengikuti sosialisasi, diskusi, pameran itu yang di bagian bawah waktu mengikuti International Trade and Investment Summit, di mana kami menampilkan video dan foto-foto megalit kegiatan di Jakarta 2016 dan 2017. Ya. Kami sangat berharap, ya, sangat berharap baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, nasional, dan masyarakat dunia khususnya memberikan perhatian terhadap megalit yang ada di Kabupaten Lahat, yaitu di bagian bawah syuting dengan Metro TV, kemudian dengan TV 7, ya, yang di atas itu dengan syuting Negeri Anak Megalit. Itu harapan-harapan kami terhadap megalit Lahat, ya. Kami mengajak banyak komunitas untuk mengunjungi megalit. Ada komunitas motor, ada komunitas mobil, anak sekolah, ada komunitas wisata. Ya, itu berbagai kegiatan yang kami lakukan. Ya. Nah, juga pernah dikunjungi ahli wisata dari Belanda. Ya. Nah, ini ya yang kami sampaikan tadi, program-program yang kami lakukan selama lebih kurang 10 tahun terakhir. Ya. Boleh disimak nanti di IG, Facebook, walaupun website kami Panoramik Lahat juga ada di YouTube, ya. Selanjutnya, ya, ini tadi yang sudah sampaikan di awal, penghargaan terhadap Panoramik Lahat sebagai kolektor data situs megalit terbanyak. Ini yang penghargaan dari Dirjen Kebudayaan atas komitmen, dedikasi, jasa dan upaya dalam mendukung kegiatan perbakaran di Sumatera bagian selatan. Ya, ini pemanfaatan cagar budaya khususnya megalit ini mengacu dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan yang ketujuh adalah pariwisata. Jadi yang kami sudah lakukan ya tadi untuk ilmu pengetahuan, ya, yang sudah kami sampaikan ke beberapa pihak. Nah, selanjutnya di sini yang kami pandang ada beberapa kendala dalam pelestarian cagar budaya, ya, khususnya megalit. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini ya kami pandang masih kurangnya sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam akan pentingnya pelestarian cagar budaya atau megalit, dan yang ketiga, anggaran yang terbatas. Tetapi menurut kami kendala tersebut tetap ada solusi, ya.
slide berikutnya. Nah, ini memang harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat. Yang kedua, kesadaran masyarakat dapat dibangun melalui pendidikan, sosialisasi, promosi, seni budaya, dan wisata. Anggaran terbatas dapat menggandeng perusahaan dengan program CSR dan mencari investor. Ini menurut pandangan kami. Nah, ini juga nanti efek daripada pelestarian itu. Yang pertama adalah efek ekonominya, menciptakan lapangan kerja. Ya, dari pengelolaan megalit, ada petugas parkirnya, tiketnya, guide-nya, petugas kebersihannya. Kemudian bisa membantu meringankan beban APBN dan APBD, tumbuhnya ekonomi di sekitar situs ya. Misalnya nanti ada perdagangan, penginapan, restoran, industri kerajinan, kuliner, dan sebagainya. Ya. Juga ada efek non ekonomi di sini. Ya. Yang pertama itu ada infrastruktur. Ya. Nanti ya itu terjadinya adanya perbaikan infrastruktur, juga menjadi kebanggaan suatu daerah bahwa megalit terbanyak se-Indonesia lahat. Ya. Identitas daerah, promosi daerah, dan lestarinya warisan leluhur. Ya. Ini efek ekonomi dan non ekonomi. Ya. Ini harapan kami, ya harapan kami dari masyarakat. Kami berharap megalit di Lahat akan terkenal di seluruh dunia, ya, seperti Stonehenge di Inggris dan Pulau Paskah di Chili, di mana dua tempat ini sudah menjadi kunjungan masyarakat internasional. Dan kami berharap Kabupaten Lahat juga akan bisa seperti itu. Dan tentu hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak Mario atas paparannya yang sangat menarik. Jadi diskusi kita kali ini sebenarnya sudah atau mengundang narasumber yang saya ibaratkan masing-masing sebagai puzzle. Yang pertama dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Selanjutnya puzzle berikutnya pemerintah daerah. Dan selanjutnya lagi komunitas yang ada. Dan untuk melengkapi puzzle-puzzle tadi, akan kita berikan kesempatan kepada narasumber keempat yang berasal dari akademisi, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maria Tri Widayati, SSMPD, yang akan membahas tentang potensi Lahat sebagai destinasi pariwisata warisan budaya, culture heritage tourism,